munzirun minhum faqalal kafiruna haza syai'un ajib. Wa idza mitna wa kunna turaba dzalika raj'un ba'id. Qad alimna ma tanqusul ardu minhum wa indana kitabun hafiz. Bal kazzabu bil haqqi lamma ja'ahum fahum fi amrin marid. Afalam yanzuru ila sama' kaifa banaynaha fawqahum kaifa banaynaha wa zayyanaha wa ma laha min furuj. Wal arda madadnaha wa alqayna fiha rawasiya wa ambatna fiha min kulli zawjin bahij. Tabashiratan wa zikra likulli abdin munib. Wa nazzalna minas samaa'i ma'an mubarakan فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج. كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحيد. أفعينا بالخلق الأول بل هم في من خلق جديد. Walaqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh wa nahnu aqrabu ilaihi min hablin warid. Iz yatalaqqal mutalaqiyani anis shimali qa'id. Ma yalfizu min qawlin illa ladayhi raqibun atid. Waja'at sakratul mauti bil haqq. Dzalika ma kunta minhu tahid. Wa nufikhur zalika yaumul wa'id. Waja'at kullu nafsin ma'aha wa syahid. Laqad kunta fi ghaflatin min hadza fakashafna gitu fabasarukal yauma hadid. Waqala qarinuhu haza ma ladayya atid. Alqiya fi jahannama kulla kaffarin anid. Manna'in
الذي جعل مع الله إلها آخر فألقيه في العذاب الشديد قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد أسألك يا من هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعيذ المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المحيط الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحسن المبدع المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الأحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المستعان البار التواب المنتقم الغفور مالك الملك الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الله النافع الوارث الرشيد الصبور الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير اللهم صل أفضل الصلاة على خاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم على مخلوقاتك ومداد كلماتك كلما ذكرك ذاكرون وعلى Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengaran ya suaranya panas. Jelas gak suaranya? Jelas Pak, jelas. Jelas, alhamdulillah. Jelas Pak, jelas. Ntar tolong di screenshot ya. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah la haula wala quwwata illa billah amma ba'dah. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qala ta'ala fil Qur'anil Karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rasulih
wal kitabil ladzi nazzala ala rasulihi wal kitabil ladzi anzala min qabl. Wa may yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir faqad dhalla dhalalan ba'ida. Kepada Bapak Ibu guru SMA Negeri 73 yang semoga senantiasa Allah berikan kesehatan, senantiasa Allah berikan rezeki yang halal dan kekuatan di dalam mendidik putra-putrinya di SMA, putra-putri SMA atau siswa-siswi SMA Negeri 73 yang kita cintai ini. Kepada anak-anakku semuanya kelas 11 ya, kelas 11 yang senantiasa saya cintai dan semoga selalu diberikan kesehatan, diberikan kefahaman di dalam pembelajaran dan juga diberikan ilmu yang bermanfaat dan juga kelak menjadi anak yang soleh, solehah, yang bisa mendoakan kedua orang tuanya, yang bisa membahagiakan kedua orang tuanya, yang semoga bisa menjadi kebanggaan bagi orang tuanya, bagi agama, bagi sekolah, bagi negara dan bangsa. Amin. Allahumma amin. Anak-anakku semuanya, kelas 11 dan para dewan guru yang saya hormati, pada pagi hari ini kita semuanya masih diberikan hidayah oleh Allah SWT. Oleh karena itu marilah kita selalu bersyukur kepada Allah agar Allah menambah nikmat yang telah diberikan kepada kita semuanya. La in syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Barang siapa bersyukur, Allah akan menambah nikmatnya, dan apabila kita berkufur atau mengingkari nikmat Allah, maka azab atau siksa yang pedih akan menunggu kita besok di akhirat. Anak-anakku semuanya, para hadirin jamaah Imtak yang saya hormati, pada pagi hari ini sesuai dengan tema yang telah diberikan kepada saya. Jadi kita di sini akan membahas tentang rukun iman dan rukun Islam. Ya. Karena rukun iman dan rukun Islam ini adalah sesuatu yang menjadi pondasi. Ya, ibaratnya rumah itu adalah pondasi bagi kita semuanya umat Islam supaya kita bisa selamat, ya, di dunianya selamat dan juga di akhirat juga kita akan selamat. Anak-anakku semuanya, kita kupas tentang rukun, ya. Coba itu yang suaranya tolong di-mute. Yang suaranya berisik tolong di-mute, ya. Jadi ada rukun, ada syarat, ya. Kita harus tahu dulu rukun itu apa sih, ya. Ada rukun salat, ada rukun rukun zakat dan rukun sebagainya. Ada syarat salat, ada syarat zakat dan sebagainya. Rukun itu adalah sesuatu yang dikerjakan ketika kita sudah masuk dalam pekerjaan tersebut. Sesuatu yang wajib kita lakukan, yang wajib kita laksanakan. Ya. Contoh, kamu kalau sudah masuk, ya, sekolah SMA 73, berarti kamu harus siap melaksanakan apa-apa yang
diperintahkan atau aturan-aturan yang berlaku di dalam sekolah SMA Negeri 73. Sama juga dengan ketika kamu sudah mengikrarkan masuk Islam, ya, dengan menyebut dua kalimat syahadat, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Saya bersaksi tiada Tuhan selain Allah dan saya bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah. Ya. Makanya di dalam ajaran Islam rukun iman dan rukun Islam ini merupakan pilar atau pondasi atau tiang, ya, pilar atau penyangga, ya, yang penting yang dijadikan sebagai pedoman hidup. Itu adalah rukun yang mana ketika kita tidak melaksanakan, sebentar. Apabila kita tidak melaksanakan salah satu rukun tersebut, berarti kita tidak termasuk daripada lingkungan atau masyarakat di dalam suatu apa namanya, ya. Contohnya kalau kamu tidak melaksanakan apa yang diperintahkan atau aturan-aturan yang telah diterapkan di sekolah, berarti kamu termasuk bukan siswa atau warga sekolah. Kamu tidak melaksanakan rukun-rukun Islam dan rukun iman, berarti kamu Islamnya itu cuma Islam yang ada di KTP. Makanya ada orang bilang banyak Islamnya Islam KTP. Itu maksudnya apa? Yaitu orangnya Islam tetapi tidak mau melaksanakan rukun iman dan rukun Islam. Yang pertama rukun iman, ya. Al imanu ma'rifun bil qalbi wa qaulun bil lisan wa amalun bil arkan. Jadi ada sebagian ulama, ya, para sahabat meriwayatkan dalam hadis, ya, dari Ibnu Hajar radhiyallahu anhu, kata qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al imanu ma'rifun bil qalbi wa qaulun bil lisan wa amalun bil arkan. Iman itu apa sih? Ya. Iman itu adalah, ya, ma'rifun bi qalbi, mengetahui tentang hatinya. Ada yang sebagian mengatakan tasdiqun bil qalbi, meyakinkan di dalam hati. Wa qaulun bil lisan, diucapkan dengan ucapan. Wa amalun bil iman, dan mengamalkan di dalam rukunya. Ya. Terus iman itu sendiri ada 6 yang wajib kita laksanakan. Ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rasulihi wal kitabil ladzi nazala ala rasulihi wal kitabil ladzi anzala min qabl. Wa may yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir faqad dhalla dhalalan ba'ida. Di dalam surah di surah ini Allah berfirman, wahai orang yang beriman, aminu billah, tetaplah beriman kepada Allah, ya, wa rasulihi wal kitabil ladzi, dan berimanlah kepada Rasul dalam kurung Nabi Muhammad, wal kitabilan, kitab-kitab Allah, alladzi nazala ala rasulihi, kitab-kitab yang diturunkan kepada Allah, kepada Rasul Allah, wal kitabil ladzi anzala min qabl, dan kitab yang diturunkan sebelum daripada
kitab-kitab yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Wa may yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir faqad dhalla dhalalan ba'ida. Ya. Dan barang siapa yang mengkufuri, tidak mau beriman kepada Allah, tidak mau beriman kepada malaikat Allah, tidak mau beriman kepada kitab-kitab Allah, wa rusulihi dan rasul-rasul Allah, wal yaumil akhir dan hari akhir, faqad dhalla dhalalan ba'ida. Maka orang tersebut akan tersesat, ya, tersesat yang sangat jauh. Jadi dalam surah ini jelas dinyatakan bahwasanya kalau orang yang beriman, orang Islam yang beriman, dia harus mengimani 6 keimanan, ya. Iman yang pertama, iman kepada Allah, percaya kepada Allah Subhanahu wa taala, percaya bahwasanya Allah itu Maha Esa, Allah itu satu, Allah itu tidak diperanakkan dan Allah itu tidak beranak, ya. Allah itu satu. Kalau yang lainnya kan ada macam-macam, tapi kalau di agama Islam Allah itu harus satu. Bisa dibayangkan kalau yang mengatur dunia itu adalah lebih dari satu. Allahnya umpamanya 2, ya. Yang satu mengatur matahari diterbitkan dari timur ke barat. Yang satu mau menerbitkan matahari dari barat ke timur. Ya, akhirnya apa yang terjadi? Kalau Allahnya 2, maka dunia ini akan hancur, dunia akan rusak. Makanya keesaan kita kepada Allah harus kita yakini dengan sebenar-benarnya. Apalagi menuhankan sesuatu, menuhankan harta. Contohnya, saya kalau tidak punya uang, saya ntar tidak hidup atau bagaimana. Jadi ibaratnya tidak mempercayai kekuasaan Allah. Ya tetap kita itu semuanya pakai uang, tapi kalau tidak kehendak dari Allah Subhanahu wa taala, semuanya tidak akan terjadi. Jadi sampai-sampai kehidupan sehari-harinya itu dipenuhi dengan kesibukan dunia sampai melupakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ibaratnya harta itu dianggapnya sebagai Tuhan. Yang kedua yaitu iman wa malaikatihi, ya. Iman kepada kitab malaikat-malaikat Allah. Malaikat itu adalah makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari nur atau cahaya. Ya. Makanya malaikat itu diberikan sifat oleh Allah Subhanahu wa taala selain malaikat itu tersendiri. Jadi kalau manusia sifatnya kadang suatu
Halo, masih kedengaran nggak? Masih Pak. Masih kedengaran? Ya, maaf nih jaringan ya. Sampai mana itu? Iman kepada malaikat Allah ya. Ada malaikat yang tugasnya mencatat amal ibadah. Jadi dia tugasnya cuma nyatet doang. Jadi yang wajib kita ketahui, malaikat itu jumlahnya sangat banyak, ya. Yang wajib kita ketahui adalah 10, ya. Malaikat yang jaga surga, malaikat Ridwan, malaikat yang jaga neraka, malaikat Malik, ya. Malaikat yang jaga malaikat yang mencatat amal ibadah, namanya malaikat siapa? Rokib, Atid, malaikat yang menanyai di kuburan. Karena kamu itu kalau di kuburan akan ditemui oleh malaikat Mungkar Nakir yang tugasnya untuk menanyain kamu di kuburan. Jadi kamu sekarang jangan enak-enakan aja ya hidup di dunia, karena suatu saat ketika Allah memanggil kita, karena kita itu adalah makhluk Allah yang suatu saat akan dikembalikan kepada yang punya. Ya, ketika kita masuk alam kubur, kita akan ditanya oleh malaikat Mungkar Nakir. Ketika kita nggak bisa menjawab, ya, maka kita akan disiksa. Makanya di situ ada yang namanya siksa kubur. Dan masih banyak lagi malaikat yang wajib kita ketahui. Ini kadang temanya panjang tapi waktunya dikit. Jadi saya singkat-singkat aja. Terus yang ketiga, ya, wal kitabi, ya. Yang pertama iman kepada Allah, yang kedua iman kepada malaikat Allah, kitab Allah, ya. Wal kitabil ladzi nazzala ala rasulih. Kitab yang diturunkan kepada Rasulullah, yaitu kitab Al-Qur'an dan kitab-kitab sebelum kitab Al-Qur'an. Kitab sebelum Al-Qur'an ada kitab Zabur, diturunkan kepada Nabi, siapa tahu? Kitab Zabur, Nabi Dawud. Kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam. Kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam. Ya. Terus yang keempat, iman kepada Rasul. Kita wajib meyakini bahwasanya Allah mengutus Rasul untuk mengingatkan kepada kita semuanya tujuan hidup kita di dunia itu apa sih? Ya, karena Rasul sekarang itu sudah tidak ada, maka ada penerus Rasul, yaitu para ulama. Al-ulama warasatul anbiya. Ulama itu adalah pewaris para nabi. Ya, jadi kalau ada ustadz, ada ulama, ya, mengajak kamu untuk berbuat kebaikan, meninggalkan perbuatan yang buruk, ya, amar ma'ruf nahi mungkar, maka kita wajib mengimaninya, maka kita wajib untuk mengikutinya. Ya, karena itu salah satu rukun yang wajib kita yakini, yang nomor 4. Yang nomor 5 yaitu iman kepada hari akhir. Ya, ini di pelajaran kelas 12 nih, ya. Iman kepada hari akhir atau yang disebut dengan hari kiamat. Ya. Iman kepada hari akhir, kita meyakini bahwasanya ciptaan Allah dunia ini itu ada akhirnya. Semua ciptaan Allah itu tidak kekal. Ada awal, ada akhir. Kamu aja juga ketika sebelum ada di dunia ini,
kamu belum diciptakan, ya, melalui proses orang tuamu nikah, akhirnya mengandung, akhirnya kamu dihadirkan ke muka bumi ini melalui perantara orang tua, dilahirkan oleh ibu kamu dengan susah payah, dengan perjuangan yang sangat berat, dengan taruhan nyawa, ya, akhirnya kamu lahir, kamu jadi bayi, anak-anak tumbuh dewasa, akhirnya sampailah kehidupan, dipanggil oleh Allah SWT. Umur kita itu sampai seberapa, ya? Kadang kita ngelihat orang tua kita, nenek kita, kakek kita, umurnya awet, sampai 60 tahun, 70 tahun masih diberikan umur oleh Allah SWT. Sedangkan kita lihat teman kita yang kemarin, ada yang kecelakaan, ada yang sakit karena meninggal karena penyakit, umurnya tidak sampai tua. Makanya dengan meyakini hari akhir ini, kita itu harus berhati-hati dalam kehidupan di dunia ini. Jangan mentang-mentang, Pak, saya masih muda, Pak. Muda kan buat foya-foya, Pak. Ntar kalau tua, saya mau foya-foya. Kalau saya sudah tua, foya-foya, mati masuk surga. Surganya mbahmu tuh. Ya. Kalau foya-foya otomatis ntar di akhirat tinggal dimasukkan ke neraka. Ya. Jadi jangan kita merasa kita masih muda, terus kita masa muda itu kita puas-puaskan. Pak, mumpung masih muda, kayak nggak tahu anak muda aja, pacaran, mabuk-mabukan, ya, nongkrong-nongkrong, mengerjakan sesuatu yang tidak ada faedahnya. Tahu-tahu kamu didatengin tamu yang namanya malaikat Israel. Gimana coba? Kalau datang tamunya itu yang kamu sukai, mas senang, ya, datang malaikat Israel akan kamu dugem, ketemu sama malaikat Israel. Makanya kita manfaatkan. Yang terakhir yaitu iman kepada takdir, khairihi wasyar. Yang bagus, takdir yang jelek juga. Karena mungkin dengan suatu kena takdir yang tidak baik, ya, kena musibah, kecelakaan dan sebagainya, itu di dalam musibah itu pasti ada suatu hikmah yang terpendam di dalam musibah tersebut. Seperti kejadian sekarang ini yang melanda dunia, kita dikenai musibah COVID-19, ya. Mungkin Allah dengan menurunkan musibah ini akan ada hikmah di dalamnya, memperingatkan kita untuk selalu menyukai kebersihan. Allah akan mendekatkan kita kepada keluarga kita di rumah, yang biasanya kalau sekolah ketemu sama orang tuanya, kalau kamu sekolah nih orang tuamu kerja, kamu pulang orang tuamu belum pulang, kadang seperti itu. Jadi manfaatkanlah, pergunakanlah waktu yang diberikan Allah kepada kita dengan meyakini iman, ya, iman kepada Allah SWT, iman kepada malaikat Allah, iman kepada kitab-kitab Allah, iman kepada Rasulnya, iman kepada hari kiamat, dan iman dengan qada dan qadar atau yang dinamakan takdir. Mungkin karena waktu, ya, kalau temanya suruh rukun iman sama rukun Islam sama Ustadz Hambali ini, waktunya mepet. Ini aja belum terangin satu persatu, ya. Semoga dengan pengetahuan kita, dengan apa yang telah kita pelajari pada pagi hari ini, mendapatkan kemanfaatan bagi kita semuanya. Semoga yang hadir di majelis ini, di imtak pagi hari ini, Allah berikan kesehatan, Allah berikan kecerdasan,
Allah berikan rizki yang halal dan berkah, dan Allah jadikan kita golongan orang yang husnul khotimah. Kurang lebihnya Pak Anas mohon maaf, dan untuk pengurus kelas untuk mengabsen, terutama kelas 11 di absen, siapa yang nggak hadir ya, untuk disampaikan di grup tim. Kurang lebihnya mohon maaf apabila banyak kesalahan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Gabung ke PJJ ya. Ya, Pak.